Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raras Zaratosina, NIM 2120186, kelas 214B07. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Manajemen dan Bisnis. Baik, saya akan membacakan sambutan pada pelatihan Satgas Memperdaya Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta, 16-18 Mei 2022. Yang saya hormati, pertama-tama para pejabat dari menteri dan lembaga atau yang mewakilinya. Kedua, para pejabat KPP dan PA atau yang mewakilinya. Ketiga, hadirin peserta pelatihan Satgas PPPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat di hari ini dalam rangka mengikuti pelatihan Satgas PPPA. Hadirin yang berbahagia, kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif dan luas tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan kembang anak dalam suatu keluarga. Hal ini mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak sering sekali terjadi di lingkungan domestik atau keluarga. Di samping terjadi di lingkungan publik umum ataupun di suatu komunitas. Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya merupakan kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran pelaku kekerasan juga bukan hanya orang luar ataupun orang yang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan terdekat kita. Banyak faktor yang menyebabkan masih banyak perempuan dan anak mengalami permasalahan, antara lain karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak. Bagi salah satu caranya, mendidik. Mereka disebabkan oleh faktor budaya, karena kemiskinan dan faktor lainnya yang tidak memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak sehingga menimbulkan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perampasan hak-hak perdata perempuan dan anak. Selain permasalahan kekerasan perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah keperdataan dan menyebabkan mereka tidak memperoleh hak yang sama, bahkan dirampas hak keperdataannya, seperti kasus perebutan harta dan hak waris pengasuh anak, perceraian, tuntutan ganti rugi, dan kasus ketenaga kerjaannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana kita ketahui juga bahwa berbagai persoalan di masyarakat, antara lain persoalan medis, sosial, hukum, bahkan berbagai pelanggaran atas hak asasi manusianya. Untuk itu, dalam upaya pemulihan korban kekerasan, tentunya juga memerlukan layanan yang meliputi layanan baik medis, psikologi, bantuan hukum, dan lain sebagainya. Perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan tersebut. Negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia. Setiap warga negara
dan penduduk termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi pemerintah dalam ini wajib untuk memberikan layanan pengaduan, rujukan, pendampingan, dan bantuan hukum. Hadirin yang berbahagia, banyaknya permasalahan perempuan dan anak ini menyebabkan Kementerian PP dan PA merasa penting untuk membantu satuan Satgas penanganan masalah perempuan dan anak baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya-upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif terkait masalah perempuan dan anak. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak selanjutnya memiliki fungsi untuk melakukan peninjauan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi dan melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak di lokasi terjadi dari hal tempat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke bagian pengaduan P2TP2A bila diperlukan, dan melakukan rujukan dan atau merekomendasi kepada pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak terdekat dan lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan yang lebih lanjut. Selain tugas tersebut, Satgas dapat berperan serta untuk mendorong aparat penegak hukum agar dapat menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga demikian, P2TP2A dapat bekerja secara optimal untuk menangani perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Satu tugas ini diharapkan dapat membantu bagian pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A atau lembaga layanan jenis dalam memberikan pelayanan penjangkauan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan harapan agar satuan tugas di tingkat pusat maupun daerah memiliki loyalitas, integritas, serta komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak. Untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan satu Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, maka Kementerian PP dan PA mengadakan pelatihan dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi calon Satgas PPA. Dalam pelatihan ini, para peserta nantinya akan dilatih dengan beberapa materi terkait undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak, mekanisme kerja Satgas dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat bekal bagi Satgas dan optimal dalam memberikan pelayanan penanganan masalah perempuan dan anak. Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan demi terwujudnya pemenuhan hak perempuan dan anak dapat dibimbing dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik kita semua. Maka pelatihan Satgas PPA ini resmi saya buka. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.